Ada 5 pantangan ya. 5 pantangan ini bagi semua umat manusia yang ada di dunia. Ini kalau benar-benar memahami 5 pantangan ini. Artinya ini 5 larangan yang diberikan oleh hidup ya, yang diberikan oleh hidup. Kalau nggak paham tentang hidup ya, yang diberikan oleh Tuhan. 5 pantangan ini, 5 larangan ini ya. Kalau tentang yang lain ada mau limo, menurut orang-orang Jawa kan saya rasa sudah memahami semua itu. Jadi tentang kepahaman larangan 5 kemudian perintah 5 itu saya rasa semua sudah memahami. Tetapi yang saya bahas kali ini adalah 5 larangan. Dan larangan ini apa saja? Kalau menurut syariat ada main, madat, minum, madon, mateni. Artinya ada berjudi, sabu-sabu, kemudian mabuk-mabukan, kemudian main perempuan, kemudian membunuh. Ini 5 larangan bagi syariat ya. Tetapi 5 larangan ini orang-orang yang mengaku beragama masih sering melakukan 5 larangan ini. Pada ini menurut agama sudah dilarang. Saya tidak menyebutkan agama apa itu, introspeksi pada diri sendiri ya, pada diri kita masing-masing. Dan bahasan saya kali ini 5 larangan ini adalah yang pertama, manusia dilahirkan di dunia ini tidak boleh berdusta. Yang kedua, tidak boleh menyesal. Yang ketiga, menerima apa adanya. Yang keempat, tidak boleh ikut campur urusan orang lain. Dan yang kelima, ini tidak boleh sok ya, tidak boleh sok. Artinya itu apa ya, boleh dikata itu sombong atau gimana. Nah, kita bahas satu persatu. Rata-rata manusia di dunia ini banyak kemunafikan, banyak kebohongan, tidak ada yang jujur, pendusta. Ini rata-rata manusia hidup di dunia. Rata-rata, karena ini adalah kesadaran mutlak pribadi manusia itu. Sudah jujurkah saya? Pada siapa? Pada diri sendiri, terutama pada Tuhan. Contohnya begini, kita mengakui agama, kita mengaku beragama. Apalagi sekarang bulan-bulan puasa, ya kan? Kita mengaku beragama dan menjalankan perintah agama. Bukan menjalankan perintah Tuhan, tetapi menjalankan perintah agama bagi umat muslim untuk berpuasa. Untuk berpuasa. Nah, padahal kalau kita membahas tentang puasa, ini maknanya sangat dalam. Dianggap puasa ini perintah dari Tuhan, padahal Tuhan tidak pernah memerintah manusia untuk berpuasa. Artinya kemunafikannya di sini. Banyak orang itu membohongi dirinya sendiri. Dari rumah ikut sahur, ya kan, ikut berpuasa. Tetapi ketika berangkat bekerja, rata-rata mampir ke warung, minum, makan, merokok. Ini kan berbohong. Terus letak kejujurannya di mana? Ini kalau saya bahas tentang puasa, sudah banyak yang melakukan kebohongan dan kemunafikan. Yang lain masih banyak. Satu contoh lagi, ketika manusia ini diberi rasa untuk menjaga keharmonisan semesta, untuk menjaga kedamaian semesta. Tetapi pada kenyataannya kita sendiri ini loh masih banyak dosa artinya. Tetapi sering mengungkap dosa-dosa orang lain.
mengungkap keburukan orang lain, menebar fitnah, ya kan? Padahal panca indera ini ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga, ini punya fungsi sendiri-sendiri, menyebar fitnah ke sana ke sini. Ini kan berdosa pada dirinya sendiri. Artinya hidup itu tidak mau dibohongi, hidup itu tidak mau didustai. Kalau iya iya, kalau tidak tidak. Karena hidup itu nyata gitu loh. Hidup itu kenyataan, dan hidup itu selalu memberi bukti-bukti yang manusia itu tidak pernah menyaksikan. Satu contoh gini, kita punya kenangan atau kita punya pikiran, kita berangan-angan besok saya kepingin ini, saya kepingin ini, kepingin ini. Nah, dari keinginan yang bulat, ya kan, kalau kita ini bisa benar-benar merasakan kemanunggalan jati, bisa merasakan kehadiran rohnya Tuhan, pasti itu akan terbukti. Dan yang membuktikan itu adalah hidup itu sendiri. Tetapi kadang manusia itu masih terfokus ke gelaran nyata yang tidak pasti. Kayak-kayaknya kita ini baik, kayak-kayaknya kita ini sudah benar, sudah sempurna, ya, kayak-kayaknya ini. Dan saya pribadi ini mengalami, saya menganggap orang itu, saya anggap sebagai orang yang lebih dari saya, dari segala apa-apanya lebih dari saya. Saya kan tidak tahu orang itu karakternya gimana, kan saya tidak tahu. Tetapi saya tetap menghargai beliau, tetap menghormati, tetap menjaga nama baiknya. Nah, ketika hidup itu memberitahu, kamu kenapa kok terpengaruh oleh gelaran dunia yang tidak nyata? Itu nyata tapi tidak nyata. Artinya kalau kamu terfokus ke apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, kamu nanti akan tertipu kalau kamu tidak benar-benar segera untuk introspeksi diri. Untuk tanyalah kepada hidup itu. Kalau orang Jawa bilang itu niti pirsa. Siapakah orang itu? Nah, ketika kita mau merenung, nanti hidup itu memberitahu. Bukan sekaligus, tetapi nanti proses alam semesta ini yang akan membuka keburukan orang itu, membuka kejelekan orang itu, membuka karakter perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan yang menurut orang awam itu adalah berdosa. Jadi kita nanti akan ditunjukkan dosa-dosanya orang itu. Ini satu contoh, dan saya sering mengatakan apa yang saya ceritakan ini adalah kenyataan yang pernah saya alami. Saya kan inginnya itu berbuat baik. Saya tidak ingin dianggap orang baik, tapi saya ingin berbuat baik kepada siapapun. Dan saya tidak pernah membedakan apa dan siapapun itu. Ini saya ingin berbuat baik kepada orang. Tetapi saya ini sering tertipu, orang yang saya anggap itu baik, ya kan, saya anggap orang itu benar, ternyata di balik semua itu terdapat satu kebohongan, dan saya pernah ditunjukkan gitu loh. Oh, orang itu ini loh, karakternya begini. Kalau di depanmu orang itu baik, tapi di belakangmu dia itu tidak baik. Ini proses ketika manusia itu benar-benar ingin merasakan kemanunggalan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ingin merasakan pergerakan ruhnya Tuhan, tetesan ruhnya Tuhan. Ini hanya satu bentuk, manusia harus jujur, tidak boleh bohong. Jadi buat saudara-saudara, jangan sekali-kali saudara-saudara ini istilah itu menjelekkan orang lain, mempengaruhi orang lain. Ini satu bukti kalau saudara ini masih sering menjelekkan orang lain, menjatuhkan orang lain, apalagi itu orang yang dianggap itu sebagai teman misalnya, kemudian mempengaruhi orang lain, jangan kamu sama orang itu gini. Itu satu bukti kebusukan hati seseorang. Gitu. Ada teman kita yang kekurangan,
ya kita bantu semampu kita. Bagaimana caranya kita membantu? Tidak bisa membantu secara materi, minimal kita temani, kita ajak ngobrol gitu. Jangan orang sudah jatuh kita timpa tangga gitu. Nah ini buat saudara-saudara ya, semuanya tanpa terkecuali, apalagi orang yang beragama masih sering menjelekkan agama ini, menjatuhkan agama ini, menganggap ini musyrik, syirik, kafir dan lain sebagainya. Yang lebih tahu dan yang lebih paham itu adalah Tuhan itu sendiri, bukan kita sebagai manusia. Kita ini nggak tahu apa-apa. Cuma ketika kita ini benar-benar merasakan kemanunggalan rohnya Tuhan, ya kan, hidup itu sendiri di dalam diri kita, nanti akan memberi konsekuensi pada kita. Hati-hati kalau kamu bergaul sama orang itu, nanti akan terjadi gini, 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 gini. Yang memberitahu siapa? Rasa kita. Tetapi ini untuk kita, bukan untuk kita sebarkan, bukan untuk kita menebar fitnah, bukan untuk kita ini mempengaruhi yang lain, bukan. Kira-kira paham ya apa yang saya ungkapkan? Ini hanya satu pokok masalah ini, satu bahan nih. Tidak boleh berbohong. Gitu. Tidak munafik kalau setiap manusia itu punya satu bentuk kesalahan. Dan kesalahan itu yang tahu Tuhan sendiri. Kalau sudah yang tahu itu Tuhan, jangan sampai kita ini melakukan hal-hal yang dianggap manusia itu yang lain salah. Jangan sampai kita ini melakukan hal yang melanggar aturan kemanusiaan. Panjang kan kalau saya membahas tentang hanya satu pokok persoalan ini. Karena manusia itu rata-rata menganggap dirinya itu paling jujur. Paling jujur. Tetapi dia tidak menyadari bahwa kejujuranmu itu adalah menjatuhkan dirimu sendiri. Karena di balik kejujuranmu itu ada satu bentuk kemunafikan yang kamu tidak menyadari. Gitu. Jangan menganggap orang itu lebih tinggi derajatnya, lebih tinggi pangkatnya, lebih kaya, lebih mumpuni ilmunya. Kemudian kita, iya secara manusiawi kita tetap menerapkan yang namanya toto kromo, topo siro, sopan santun, unggah ungguh, andap asor tetap. Tetapi kita sudah melaksanakan, mempraktekkan yang namanya tatanan di Pulau Jawa ya, tradisi orang-orang Jawa. Ya jangan terus yang kita anggap sebagai sesepuh atau bini sepuh atau orang yang lebih tinggi derajatnya apa, kemudian menunjukkan yang negatif. Ini hidup ini memproses manusia. Sampai di mana sih ketaatanmu pada saya, kata hidup ini? Sampai di mana? Kamu masih sering berbohong kok. Dan yang tahu kebohongan itu ya hidup itu sendiri. Baik buruknya manusia, benar salahnya manusia, yang tahu itu hidupnya sendiri. Hidup yang sudah berjalan di dalam tubuh kita. Manusia masih sering ingin dicintai kan, tetapi tidak sadar kalau masih belum pernah mencintai sesama makhluk yang nampak dan tidak nampak. Pada semua itu ukurannya semesta, ukurannya Tuhan itu sendiri. Apalagi memutus hubungan tali persaudaraan atau tali persahabatan dengan fitnah-fitnah yang bermacam-macam. Ini hanya satu bab tentang kejujuran. Itu jujurnya di mana? Beranikah misalkan saudara itu punya perbuatan tercela kemudian mengungkapkan kepada orang lain? Beranilah. Saya yang salah. Sampai-sampai orang di penjara itu salah dan benar itu ngumpul dari satu kok.
Itu semua karena fitnah. Jadi Pak saudara-saudara, kalau tidak menyaksikan dengan mata kepala sendiri, tidak melihat sendiri, tidak usah bercerita kepada orang lain, ya. Nanti akan menimbulkan satu bentuk perbedaan, satu bentuk perkelahian. Karena Tuhan ini cinta kasih, maunya itu alam semesta ini dibuat damai semua, nggak ada pertikaian, nggak ada. Rusaknya alam semesta dunia ini ya dari manusia itu sendiri. Damainya alam semesta atau dunia ini ya dari manusia itu sendiri. Tinggal kita bagaimana cara untuk mengelola, merawat, kemudian menyempurnakan, dan lain sebagainya. Artinya itu pribadi kita sendiri, bukan gelaran alam semesta ini. Katakanlah satu orang misalnya panjenengan sudah bisa mengelola, merawat, menyempurnakan alam semesta ya. Ini hanya satu orang, panjenengan aja sudah damai dengan diri sendiri. Alangkah indahnya kalau satu orang ini sudah damai, kemudian merembet, ya kan, menetes satu keluarga ikut damai. Ini hanya satu keluarga, satu kepala keluarga. Nggak tahu anaknya berapa ya, istrinya berapa, tapi kan damai kenyataannya itu. Dan damai ini luar dalam, benar-benar dirasakan luar dalam. Bukan hanya di luar damai, tapi di dalamnya nggak damai. Keterbukaan, ya kan, saling benar-benar itu jujur kepada hidup, ya kan, tidak berbohong kepada hidup. Ini hanya satu keluarga. Misalkan terus kemudian melebar lagi satu RT damai, satu kelurahan, satu kecamatan, seluruh dunia. Nggak ada yang namanya perang itu, nggak ada. Nggak ada. Perang yang paling besar itu adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa memerangi diri kita sendiri, bagaimana kita bisa untuk saling menghargai, menghormati di antara apa yang ada pada diri kita. Telinga kanan misalkan mendengar hal yang baik, kemudian telinga kiri mendengar hal yang tidak baik. Ini kan bertentangan ini. Nanti puncaknya itu di pikiran. Orang itu bilangnya begitu, orang ini bilangnya begini. Nah, kita sebagai manusia, apa tindakan kita? Ya kita buktikan. Antara baik dan buruk, benar dan salah itu kita buktikan. Kalau nggak pernah kita buktikan, kita nggak pernah akan tahu kenyataan yang ada. Karena hidup itu selalu menunjukkan kebenaran-kebenaran, menunjukkan kenyataan-kenyataan yang ada. Ya. Saya rasa cukup sekian dulu satu bab tentang kejujuran ya. Jadi kita tidak boleh berdusta atau berbohong. Tuhan itu cinta kasih. Kalau kita tidak bisa menerapkan rasa cinta kasih, masih membenci satu bentuk, satu orang saja misalkan, berarti kan masih berdusta, masih berbohong. Tuhan itu tidak pernah membedakan kok, karena semua itu sudah menjadi miliknya, sabdanya. Saking cinta kasihnya kepada seluruh umat manusia di alam semesta ini, apa yang diinginkan manusia itu silakan, nggak pernah dilarang gitu loh, mau berbuat apa saja. Untuk bab berikutnya besok kita sambung lagi ya, oleh karena memang semua itu butuh perjalanan ya, butuh pembuktian. Saya banyak cerita ini, besok saya lanjutkan ke bab kedua tentang apa itu tadi, tidak boleh ikut campur urusan orang lain ya. Besok, untuk saat ini saya akhiri dulu, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Rahayu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.